Alam rahasia iblis surgawi adalah medan perang alien kuno dengan ras manusia. Itu telah menjadi reruntuhan yang tandus selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang ada pemandangan rumput hijau yang luas di balik gerbang ini. Sulit bagi mereka untuk dapat mempercayainya. Dalam hal ini, kemungkinan terbesar pemandangan di depan mereka saat ini adalah semacam formasi ilusi. Zhou Tiansheng, Su Lao, dan Sang Guanlu menggelengkan kepala mereka dan berkata, "Ini bukan susunan formasi." Leluhur Li Shang dari dinasti Li besar tiba-tiba tersenyum dingin dan berkata, "Apapun itu, lebih baik suruh saja seseorang untuk memasuki tempat itu." Li Shang berkata sambil melirik Liu Tai, Liu Xianrui, dan Mo Tianming. Li Shang melanjutkan, "Ding Qianqiu, sudah waktunya untuk menggunakan sampah yang kamu simpan ini." Zhu Qingfeng berkata, "Li Shang, kenapa bukan muridmu saja yang jadi kelinci percobaan? Sebelumnya, kamu telah berulang kali menyusahkan Liu Tai dan yang lainnya. Ini terlalu berlebihan." Ding Qianqiu berkata, "Saudara Li Shang benar, untuk mendeteksi tempat ini, lebih baik biarkan ketiga orang ini pergi dan menjelajahi tempat itu." Liu Tai, Liu Xianrui, dan Mo Tianming tidak lagi punya pilihan selain mengikuti perintah mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk melawan saat ini. Ketika Liu Tai akan melangkah, terdengar teriakan dari belakang, "Berhenti!" Semua orang menoleh ke belakang. Mereka melihat seorang jenius dari dinasti Dawei sedang menuju ke tempat mereka. Anak ini hanyalah seniman bela diri tingkat 6. Bagaimana bisa dia muncul di sini? Banyak orang saling menggosok mata mereka. Liu Tai dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Dalam keterkejutan semua orang, terdengar lagi suara teriakan di belakang pemuda itu. "Kemana lagi kamu akan pergi?" Dengan niat membunuh yang mengerikan, Raja Tangan Darah meluncurkan serangan bertubi-tubi ke Qin Chen dan Fu Xingchen. Namun ketika Raja Tangan Darah melihat ada begitu banyak orang yang telah berkumpul di depan, dia seolah terkejut. Dia menatap Ding Qianqiu dengan heran dan berkata, "Leluhur." Ding Qianqiu berkata, "Tangan Darah, apa yang terjadi?" Raja Tangan Darah berlutut di depan Ding Qianqiu, menangis dengan getir dan berkata, "Leluhur, bawahan telah gagal menyelesaikan tugas." "Leluhur, tuan muda, dia telah..." Wajah Ding Qianqiu berubah dan dia buru-buru berkata dengan marah, "Apa yang terjadi dengan Seng Menchen?" Raja Tangan Darah berkata, "Leluhur, tuan muda Seng Menchen telah tewas dibunuh oleh anak itu." "Apa? Menchen?" Ding Qianqiu meraung, tubuhnya tiba-tiba melemah. Selama ini tidak ada yang tahu bahwa Seng Menchen adalah putra tidak sahnya Ding Qianqiu. Bahkan secara khusus dia telah mengatur Raja Tangan Darah untuk melindungi Seng Menchen. Tiba-tiba, duar, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Raja Tangan Darah. Raja Tangan Darah terpental jauh dan jatuh dengan keras ke tanah. Ding Qianqiu berkata, "Dasar sampah, hanya mengatur hal kecil saja kamu tidak becus. Kenapa tidak kamu saja yang mati?" Tatapan Ding Qianqiu akhirnya jatuh pada Qin Chen. Niat membunuhnya pecah. Dia berkata, "Bocah bau, kamu berani membunuh Seng Menchen. Jika saya tidak menghancurkan tubuhmu hari ini, maka jangan panggil lagi saya leluhur." Raja Tangan Darah berkata, "Leluhur tua, tolong beri bawahan ini kesempatan. Bawahan pasti akan menangkap bocah itu dan menyerahkannya ke leluhur." Raja Tangan Darah berkata dengan hormat. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Raja Tangan Darah tiba-tiba melancarkan serangan dengan sangat kuat ke tubuh Ding Qianqiu. "Duar, tangan berdarah, apa yang kamu lakukan?" teriak kerumunan terkejut. Ding Qianqiu mundur 3 langkah, wajahnya memucat. Meskipun perisainya tidak rusak, darah di tubuhnya melonjak dan merasa sangat tidak nyaman. Dia segera meraung, "Tangan Darah, kamu mencari kematianmu." Raja Tangan Darah berkata, "Mencari kematian katamu? Selama ini aku telah jadi mesin pembunuh dinasti Dagan. Hantu tua, apa yang bisa kau berikan padaku?" Melihat telapak tangan Ding Qianqiu hendak menampar Raja Tangan Darah, bayangan hitam tiba-tiba melintas dan sebuah cakar tajam melayang seperti kilat menuju Ding Qianqiu. Saat berikutnya, perisai esensi sejati Ding Qianqiu langsung terkoyak. Tubuhnya mati rasa dan darahnya memercik seketika. Qin Chen yang berdiri di sana juga mulai bergerak. Pedang karat misterius bergegas dengan cahaya guntur langsung menembus tubuh Ding Qianqiu. Dan pada saat yang sama, kotak segel hitam berubah menjadi seukuran bukit dan langsung menghantam kepala Ding Qianqiu. Saat ini kucing hitam, Raja Tangan Darah, dan Qin Chen dengan keras menyerang Ding Qianqiu secara bersamaan. Duar-duar.
Pedang Qinchen akhirnya menembus jantung Ding Qianqiu. Tiba-tiba lingkaran hitam melintas, tubuh Ding Qianqiu menghilang dalam sekejap, menyisakan jimat hitam yang tertusuk oleh pedang karat misterius terbakar dan jatuh. Jimat kematian, gumam Qinchen melihat jimat hitam yang terbakar di ujung pedangnya. Wajahnya tiba-tiba tenggelam. Beberapa meter jauhnya dari sana, sosok hitam bersatu kembali dan mulai terbentuk. Itu adalah Ding Qianqiu. Tetapi pada saat ini Ding Qianqiu tidak lagi terlihat sombong dan arogan. Wajahnya penuh ketakutan. Dia menatap Qinchen dengan marah dan terkejut. "Leluhur," ucap salah seorang Wuwang dari dinasti dagang lainnya. Pada saat ini semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Mereka menatap Qinchen dengan takjub. Zhu Qingfeng dan yang lainnya juga menatap Qinchen dengan ngeri, meskipun mereka tahu bahwa bakat Qinchen luar biasa. Namun dia tidak menyangka bahwa Qinchen ini begitu kuat sehingga hampir saja membunuh Ding Qianqiu, leluhur dari dinasti Dagan. Qinchen berjalan mendekati Liu Tai dan berkata, "Leluhur tua Liu Tai, yang mulia Xuanrui, Patriark Mo, maaf saya terlambat." Seorang Wuwang dari dinasti Dagan tiba-tiba menyerang. Jelas ingin meraih Liu Tai dan yang lainnya, berniat menangkap mereka dan menjadikannya sebagai sandera. Dalam kemarahannya, Qinchen langsung bergerak mengayunkan pedang karat misteriusnya. Cahaya pedang melintas mengejutkan Wuwang itu. Tangannya berhenti meraih Liu Tai dan Qinchen tidak akan berbelas kasih. Labu hitam muncul dan langsung melepaskan semut pemakan ki dan serangga api. Hanya dalam beberapa saat upaya, Wuwang tahap tengah itu telah lenyap ditelan oleh semut dan serangga api. Bahkan tidak ada yang tersisa. Setelah itu Qinchen mendatangi Liu Tai dan yang lainnya. Qinchen dengan cepat memberikan pil penyembuhan. Liu Tai berkata, "Tao Chen, kami baik-baik saja, tapi Xia Wuhong, sekutu kita dari dinasti Daxia, sayang sekali dia tewas di perjalanan." Qinchen berkata, "Jangan khawatir, pemuda ini tidak akan membiarkan Ding Qianqiu itu hidup. Tetapi sekarang bukanlah waktu yang tepat. Yang mulia dan yang lainnya bergabunglah bersama Zhu Qingfeng. Aku akan melihat situasinya." Qinchen segera berjalan menuju pintu gerbang yang telah terbuka. Berdiri di pintu gerbang, pemandangan yang hijau dan udara yang segar, Qinchen seolah menatap surga. Melihat tindakan Qinchen, semua orang tercengang. Mereka saling berbisik, apakah anak ini ingin mencoba mencari tahu mekanismenya? Bahkan Master Papilion Sang Guanlu, Master Papilion Zhao Tianzeng, dan lelaki tua Sulau itu tidak dapat melihat petunjuknya. Di bawah tatapan semua orang, Qinchen menggunakan kekuatan mentalnya untuk melihat pemandangan di depan, tetapi tidak menemukan petunjuk. Segera setelah itu, mata terlarang di antara alisnya pun terbuka. Melihat ini, semua orang terkejut dan berkata, "Woi, ada mata di tengah alisnya. Buset, berapa banyak kartu truf yang dimiliki anak ini." Di sisi lain, Qinchen tidak menemukan adanya formasi ilusi di depannya. Dia bergumam, apakah memang ada semacam dunia kecil di balik gerbang ini? Dia mengerutkan kening. Kucing hitam berkata, "Shao Chen, ini bukan dunia kecil, tapi ilusi." Qinchen terkejut. Kucing hitam menjelaskan, "Coba gunakan kekuatan jiwamu lagi dan pindai rumput hijau di depan dengan teliti." Qinchen segera melepaskan kekuatan jiwanya menyapu rumput hijau di depan gerbang. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Kucing hitam berkata, "Bagaimana? Apakah kamu melihat sesuatu?" Qinchen berkata, "Pemandangan di depan kita saat ini bukanlah dunia nyata, tetapi hanya sebuah dunia ilusi." Qinchen berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa? Ilusi? Hahaha." Ding Qianqiu dan Li Shang tertawa dan mengejek Qinchen. Qinchen berkata, "Percaya atau tidak, ilusi ini penuh dengan niat membunuh. Siapapun yang masuk ke dalam, jiwanya akan musnah. Bahkan jika dia adalah seorang Wuwang tingkat akhir." Ding Qianqiu dan Li Shang menyela, omong kosong. Yang lain juga merasa bahwa apa yang dikatakan Qinchen tidak masuk akal sama sekali. Qinchen melirik keduanya dengan dingin dan berkata, "Jika kalian berdua tidak percaya, silakan kirim seseorang ke dalam sana untuk membuktikannya." Ding Qianqiu dan Li Shang tiba-tiba tersedak mendengar kata-kata Qinchen. Dia berkata, "Bagaimana jika seranggamu saja yang ke sana? Bukankah itu akan baik-baik saja?" Qinchen menjawab, "Aku tidak setuju." Ding Qianqiu berkata lagi, "Kamu tidak mau bekerja sama sekali. Aku benar-benar meragukan apa tujuanmu sebenarnya." Qinchen berkata, "Karena kamu tidak percaya, aku tidak akan repot-repot lagi menjelaskannya. Liu Tai, Zhu Qingfeng, ayo pergi dari sini." Ketika Zhu Qingfeng, Ye Lu Hongtao, dan Angoli bersiap mengikuti Qinchen di belakang, Zhao Tianzeng, Sulau, dan Jiang Wuya berkata, "Apa yang kalian lakukan?" Mereka bertiga berbalik dan berkata dengan hormat,
Saya percaya pada Shao Chen, jadi saya akan pergi bersamanya. Ketika Qin Chen dan rombongan akan melangkah ke sebuah lorong, tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dan menutupi lorong itu. Semua orang tercengang oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Mereka berkata, apa yang telah terjadi? Mengapa lorong itu tiba-tiba tertutup? Su Qingfeng bertanya, Shao Chen, apa yang terjadi? Qin Chen menjawab, sepertinya tebakanku benar. Semua ini sengaja diatur oleh seseorang yang ingin kita memasuki Jedi selangkah demi selangkah. Semua orang merasa bingung dan mereka tidak bisa menggunakan otak mereka sama sekali. Seorang wuwang tingkat menengah dari dinasti Li besar mencibir dan sosoknya langsung mendatangi lorong itu. Dia berkata, itu kan hanya sebongkah batu. Dan palu hitamnya mencoba menghantam batu besar yang menutupi lorong itu. Tuar. Batu itu bahkan tidak bergerak sama sekali. Dia berkata, mustahil, wajah pria kekar itu terlihat jelek. Kemudian, biarkan aku yang melakukannya, ujar Sai Luo Chuan, leluhur dinasti Long Yuan, seorang wuwang tahap akhir. Dia mengguncang sosoknya dan mengayunkan pedang hitam di tangannya. Pedang itu menghantam batu dengan keras, tapi itu juga tidak berpengaruh sama sekali. Beberapa orang lainnya yang menyaksikan itu bertanya-tanya, nah, apa maksudmu dengan seseorang telah sengaja mengatur ini membawa kita masuk ke dalam Jedi? Apa yang sebenarnya terjadi? Qin Chen tidak menjelaskan panjang lebar, dia hanya berkata, Sekte Setan Darah. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan langsung menjadi berisik dan seluruh reruntuhan menjadi sangat bising. Dalam kebisingan itu, tawa suram pun terdengar. JJ, aku benar-benar tidak menyangka bahwa semua rencanaku benar-benar telah terbongkar. Nah, tahukah kamu hukuman apa yang akan kau terima karena telah membocorkan rencana besarku? Saat suara itu berakhir, taman hijau di balik gerbang pun menghilang. Di sana hanya menyisakan peti mati yang besar. Orang-orang yang melihat itu berkata, ini benar-benar ilusi. Apakah anak itu benar? Seseorang memang sengaja mengatur ini semua. Woi, siapa itu? Ayo keluarlah. Di antara kerumunan, seorang raja bela diri di puncak panggung tengah langsung menyerang peti mati. Tapi sebuah kekuatan tak kesan mata melindungi dan menghadang serangan Raja Wu itu. Semua orang tanpa menunggu instruksi terus-menerus membombardir peti mati yang aneh itu. Tiba-tiba suara aneh terdengar lagi. Sialan kalian, aku akan membunuh kalian semua. Begitu suara sedingin es itu terdengar, sebuah formasi besar langsung menyelimuti tempat itu. Dan gelombang roh jahat menyapu dalam sekejap mata. 4 Raja Wu tahap tengah diselimuti oleh bayangan hitam roh jahat, dan keempatnya langsung meledak seketika. Daging dan darahnya pecah dan menyebar di udara. JJ, sangat nikmat dan berdaging, nyaman, sangat nyaman. Suara itu terdengar seolah menikmati hal terlezat di dunia. Orang-orang berteriak ngeri, pertahankan dirimu. Murid dan Nge datang padaku. Para murid dari Aula Senjata datang ke sini. Sekte Pedang Surgawi cepat bergabung dengan tim dinasti Tang. Kerumunan berteriak, para pemimpin pasukan masing-masing dan murid-murid mereka saling membentuk kelompok kecil. Semuanya datanglah padaku. Qin Chen juga berteriak dan segera Liu Tai, Liu Xuanrui, Fu Xingchen, Mo Tianming, Raja Tangan Darah, Su Qingfeng, Nang Gongli, dan Ye Lu Hongtao semua berkumpul untuk membentuk kelompok kecil dengan Qin Chen sebagai pusatnya. Setelah itu, 10 Raja Wu yang kuat juga telah hancur menjadi korban keganasan bayangan hitam roh jahat itu. Qin Chen berkata, kekuatan formasi ini terlalu menakutkan. Jika kalian terus seperti ini, saya khawatir akan sulit untuk melarikan diri. Sang Guan Lu juga berteriak, semuanya hati-hati, kekuatan formasi ini sangat mengerikan. Ini kemungkinan besar adalah formasi tingkat 8. Yang terbaik adalah berkumpul bersama. Semua orang terkejut, jantung mereka berdetak kencang. Tuan Papilion Sang Guan Lu benar, formasi di depan kita saat ini memang formasi tingkat 8. Tapi lawan jelas tidak bisa menampilkan kekuatan penuh dari formasi ini. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir, selama kita bersatu, lawan mungkin tidak bisa menjebak kita. Sulau dari Aula Senjata juga berbicara pada saat ini. Li Xuanji, leluhur dinasti Tang, ikut berkata, Sang Guan Lu, karena Anda mengatakan ini adalah formasi tingkat 8, apakah ada cara untuk memecahkannya? Sang Guan Lu menjawab, saya belum menemukan cara untuk memecahkannya. Yang paling mendesak saat ini adalah mengatur formasi pelindung untuk mengisolasi serangan dari formasi besar. Dan kemudian memikirkan cara untuk memecahkan formasi besar ini. Sang Guan Lu berkata dengan suara yang dalam.